DPP Partai Nasdem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 sebagaimana diucapkan Pak Ketum sendiri selaku Ketua Umum DPP Partai Nasdem di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 September 2022. Pilihan Surya Paloh langsung membangunkan naluri pertanyaan saya, merujuk pada kata nasionalis dan demokrasi pada partainya selama ini. Anies Baswedan yang kita kenal 4 tahun di ibu kota ini didukung kelompok sektarian, intoleran yang merusak kebinekaan dan kini menjadi sekondan barunya. Bukankah berseberangan dengan semangat nasionalis, demokrasi, dan restorasi? Saya mencium bau menyengat pragmatisme, realitas politik hari ini. Kue pragmatisme dan realita hari ini lebih sedap dibanding dengan adonan nasionalis, demokrasi, dan restorasi yang gencar dijajakan Surya Paloh dan Nasdem 10 tahun terakhir. Jika nilai-nilai restorasi sebagaimana restorasi Meiji di Jepang di penghujung abad 18 bersemangat membawa perubahan peradaban yang tentunya dari buruk ke baik, dari tirani ke demokrasi, dari sektarianisme ke modernisme. Bukankah Anies berseberangan dengan Surya Paloh? Surya Paloh sama-sama kita tahu lewat Metro TV dan media Indonesia adalah nasionalis dan demokrat yang kompatibel dengan PDIP, Golkar, serta Partai Demokrat dan PAN. Sehingga menjadi pendukung Jokowi saat berpasangan dengan HM Yusuf Kalla maupun Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sosok-sosok nasionalis dan demokrat yang nyambung dengan tagline-nya. Sedangkan Anies Baswedan yang diberhentikan sebagai Mendikbud RI memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dengan isu identitas, pribumi, dan Islam. Mengeksplorasi ayat dan mayat cenderung sektarianistik, meneriakan anti asing dan aseng, didukung kelompok intoleran radikal, ormas-ormas anarkis, khususnya FPI dan ormas yang mendakwahkan pengganti Pancasila, HTI, PKS, pengasong Islam transnasional yang berkonfrontasi dengan kelompok nasionalis. Adagium klasik itu benar adanya dan masih berlaku. Dalam politik tak ada lawan dan kawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Surya Paloh berubah haluan dari tengah ke kanan, merenggut Anies sebagai sekondan dan Tyson barunya. Sekondan dan Tyson adalah bahasa warga jadul untuk konco, jodoh, pasangan klop. Beberapa jam kemudian dengan rasa galau saya mencari hubungan di antara nasionalis, demokrat, dan semangat restorasi yang digaungkan Surya Paloh dengan semangat merekrut Anies Baswedan yang sektarian. Browsing, scrolling, mencari sumber-sumber kompeten di dunia maya, membalik-balik buku di rak koleksi, tak beroleh argumen yang nyambung. Mendengar ulang pada pidato dua tokoh itu tak nyambung juga. Keduanya berolah kata, berretorika, bicara, endaki-endaki, melambung-lambung, normatif. Tak ada yang spesifik, tak ada yang baru. Sampailah pada kesimpulan yang sederhana sekali. Surya Paloh sedang menyelamatkan Anies Baswedan dari kemungkinan besar KPK menjadikannya tersangka dalam kasus e-formula. Wih, ini langkah revolusioner dan mahal. Skakmat. Karena deklarasi itu jatuh di hari Senin 3 Oktober 2022. Tak ada makna apa-apa di tanggal itu. Hari Angkatan Bersenjata masih 2 hari setelah itu. Sumpah Pemuda 25 hari lagi. Yang penting argumentatif. Surya Paloh, DPP Nasdem, dan Anies berkejaran dengan KPK. Merebut momen. Berat kini bagi KPK untuk menersangkakan Anies dalam banyak kasus kelebihan anggaran di balai kota, khususnya kasus balap mobil e-formula. Tagline kriminalisasi terhadap calon presiden bukan tuduhan main-main. Dengan semangat 45, para pendukung Anies akan menggelorakan. KPK langsung mengkerut dan loyo kini.
Dengan segala hormat, saya mengagumi Surya Paloh sebagai pengusaha sukses, pemilik media di mana dia merintis koran Prioritas sejak 1985, membesar dan dibredel. Bangkit dengan Media Indonesia dan Metro TV yang melahirkan banyak jurnalis kondang dan kredibel di sana yang berwawasan nasionalis, moderat, pro keberagaman, sejajar dengan media nasionalis papan atas lain yang saya kagumi, yaitu Kompas dan Tempo. Banyak sahabat dan rekan saya ada di sana. Tapi dalam hal politik, Surya Paloh mengejutkan saya, khususnya kali ini. Mencermati paparan dan pidatonya, Surya Paloh nampak sudah ketularan konco barunya di panggung politik nasional hari ini. Piawai, bermain kata, dan sama-sama bicara mengawang-awang. Tidak jelas, jauh dari tegas. Saya mendengar semua yang dia ucapkan dalam deklarasi itu. Sepenuhnya saya meyakini bahwa apa yang dia katakan bukan apa yang dia pikirkan. Selanjutnya, apa yang dia putuskan dan kerjakan bukan apa yang dia sampaikan. Begitulah yang dilakukan Anies Rashid Baswedan di ibu kota 4 tahun terakhir ini. Dan begitulah yang diucapkan Surya Paloh kepada media kemarin. Begitulah politik. Begitulah kira-kira. Artikel ini ditulis Supriyanto Martosuito yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Menyoal Nasionalisme, Demokrasi, dan Restorasi Surya Paloh. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.